Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Septian, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 4 tahun 2024. Di sini saya akan menyampaikan learning journal yang sudah dilaksanakan di agenda pertama, dan tutornya di agenda pertama adalah Pak Fajar Nugraha yang disitu banyak memberikan materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut akan saya sampaikan rincian dari learning journal tersebut. Di agenda pertama ini kami dibekali dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Dan di situ kami diharapkan kemudian kami memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dan siap siaga yang mencerminkan sehat jasmani dan mental dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Dan di dalam agenda pertama ini juga terdapat materi substansi. Yang pertama adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah bentuk negara, kesatuan dan makna kesatuan. Yang ketiga adalah lambang-lambang negara. Yang keempat, mengidentifikasi dan mentaati peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah menjaga kerukunan dan membina kesatuan dan persatuan bangsa. Dan kemudian diajarkan tentang landasan ideal Pancasila. Dan di situ Pancasila menjadi referensi peraturan perundang-undangan. Lalu Pancasila menjadi referensi perilaku berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, dan Pancasila itu bersifat universal dan tercermin dalam pikiran dan perbuatan. Dan berikutnya dibahas tentang etika kehidupan berbangsa, yang diantaranya ada etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum, etika keilmuan, etika lingkungan. Dan di situ di masing-masing etika seperti biasa diajak diskusi dengan tutor, dan kami dibekali wawasan tentang bela negara. Yang bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan kita sebagai warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif atau kelompok, dalam menjaga kedaulatan negara. Dan di dalamnya nampaknya banyak indikator-indikator nilai dasar negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Lalu setelah itu dibahas juga, dan ini menarik juga buat kami dibekali tentang pemahaman isu-isu kontemporer. Isu kontemporer itu merupakan isu-isu yang hangat dan sedang diperbincangkan banyak orang, atau isu-isu yang terkini. Dan isu-isu itu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, dan nilai-nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dan dengan banyaknya isu itu, isu terbagi menjadi dua jenis, yaitu isu internal dan isu eksternal. Isu internal itu biasanya contoh isu-isu yang di dalam tempat pekerjaan gitu. Dan isu eksternal itu memang isu yang cukup menjadi permasalahan orang banyak, semacam waktu itu di tahun 2019 akhir itu ada COVID-19, itu yang menjadi perbincangan di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Dan di situ kami dibekali tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap perubahan lingkungan strategis. Semacam yang pertama adalah memahami
level perubahan lingkungan strategis, lalu kemudian mengajak untuk mulai membenahi diri sendiri, lalu mendorong perubahan cara pandang masyarakat, dan yang terakhir mengenal dan memahami serta menanggulangi isu-isu kritikal saat ini. Dan teknik-teknik analisis isu strategisnya kami juga dibekali oleh tutor. Yang pertama di situ dijelaskan bahwa teknik-teknik analisis isu strategis itu ada yang pertama menjelaskan alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas, teknik tapisan isu, ada AKPK dan USG, dan ada teknik analisis isu, ada mind mapping, fishbone, ada SWOT, dan yang terakhir ada pilih teknik analisis isu yang sesuai dan mudah diterapkan. Baik, mungkin itu saja. Jadi dari sekian yang didapatkan dari agenda pertama itu, lalu kemudian dijadikan sebagai tugas, termasuk tugas ini membuat learning journal di agenda pertama, dan kemudian masih ada tugas kelompok yang itu juga menyinggung tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih dari saya, Dedan Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.